Shalom rekan-rekan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dari Renungan Gema dengan tema menaati panggilan Allah yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-40. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini di dalam anugerah daripada Tuhan yang boleh menyertai kami, memberkati kami hari lepas hari. Kami rindu untuk belajar sebagai firman-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong dan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan, saya akan membacakan 3 bagian firman Tuhan dari ayat 13 sampai 40, yaitu ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Rekan-rekan, Rasul Paulus menaati panggilan Allah ketika Allah menyuruh dia untuk pergi ke Makedonia. Dan ketika kita berbicara tentang kota Makedonia, maka salah satu kota atau kota pertama di Makedonia yang ia kunjungi adalah Filipi. Dan seperti biasa, ketika Rasul Paulus di dalam pelayanannya bersama dengan timnya, dia mengawali pelayanannya dengan mencari orang-orang Yahudi yang ada di kota itu. Akhirnya, mereka menemukan tempat sembayang orang Yahudi di tepi sungai, jauh dari pintu gerbang kota atau di luar pintu gerbang kota. Dan di sana mereka bertemu dan berbicara dengan beberapa wanita. Dan seorang wanita penjual kain ungu yang berasal dari Tiatira yang bernama Lydia itu meresponi akan apa yang diajarkan oleh Paulus dan teman-temannya. Sehingga Lydia percaya kepada Tuhan dan dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Dan bukan hanya sekedar Lydia seorang diri dibaptis, tetapi dia membawa seluruh keluarganya untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Dan Paulus bukan hanya sekedar dia datang ke tepi sungai, tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus, yaitu Paulus kemudian mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan. Dan akhirnya roh tenung itu keluar dari hamba perempuan itu. Tetapi akibatnya adalah para tuan-tuan dari hamba perempuan ini, mereka marah kepada Paulus, mereka murka kepada Paulus dan Silas, dan akhirnya mereka menangkap Paulus dan Silas. Bukan hanya menangkap, tetapi mereka coba untuk menghasut para pembesar di kota itu untuk memenjarakan Paulus dan Silas. Dan benar saja, Paulus dan Silas akhirnya dipenjarakan. Tetapi apakah pemenjaraan Paulus dan Silas ini adalah akhir dari pelayanan Paulus dan Paulus tidak bisa lakukan apapun? Ternyata Alkitab berkata tidak. Justru pemenjaraan Paulus itu menghasilkan pertobatan dari kepala penjara di Filipi. Rekan-rekan, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa pelayanan Paulus di kota Filipi menghasilkan beberapa kesimpulan untuk setiap kita. Yang pertama, ketaatan terhadap panggilan Allah tidak membuat segala sesuatu itu menjadi lancar, aman, tetapi ketaatan akan membuat rencana Allah terwujud melalui diri kita. Bagi Rasul Paulus, ketaatan membuat beliau ditangkap dan dipenjarakan. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda
mentaati panggilan Allah terhadap diri Anda. Di dalam ketaatan, apapun resikonya, baik atau tidak baik kondisi kita, tetapi kita dipanggil untuk taat kepada Allah. Yang kedua, walaupun Rasul Paulus memulai pelayanan dengan mencari orang-orang Yahudi, tetapi Alkitab tidak menunjukkan bagaimana respon dari orang-orang Yahudi yang ada di tepi sungai itu meresponi pengajaran dari Paulus. Tetapi justru Alkitab menunjukkan bahwa yang meresponi pengajaran Paulus adalah Lydia, seorang non-Yahudi yang berasal dari Tiatira. Dia yang meresponi, dia yang percaya, dia yang menerima diri dibaptis, dan bukan hanya dia, tetapi seluruh keluarganya menerima diri dibaptis, dan mereka menyambut Paulus dan teman-temannya untuk tinggal di rumah Lydia. Teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka respon terhadap pelayanan kita itu justru tidak selalu tentang hal yang kita duga. Banyak kejutan-kejutan dalam respon pelayanan kita. Ditolak, diterima, disambut, dihindari, apapun itu. Itulah respon dari pelayanan yang kita lakukan. Yang ketiga, pelayanan Rasul Paulus dan tim yang sangat singkat di Filipi tidak berarti bahwa pelayanan mereka gagal. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi memperlihatkan bahwa jemaat di sini terus bertumbuh. Tidak ada celaan terhadap jemaat yang hanya dilayani dalam jangka waktu yang singkat oleh Rasul Paulus. Sehingga kita bisa melihat bahwa waktu yang singkat atau waktu yang panjang tidak selalu menjadi penentu apakah sebuah pelayanan itu berhasil atau tidak. Jemaat Filipi dalam waktu yang singkat, tetapi pelayanan mereka bertumbuh dan mereka berkenan pada Tuhan. Yang keempat, dipenjarakan tidak membuat respon Rasul Paulus itu menjadi negatif. Dia tidak pernah berpikir ini akhir dari pelayananku. Dia tidak pernah berpikir bahwa kenapa Allah tidak tolong saya sehingga akhirnya saya dipenjarakan. Tetapi sikap Rasul Paulus dan Silas yang memuji Allah dalam penjara dan mencegah para tahanan melarikan diri dari penjara merupakan sebuah kesaksian hidup yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus bagi para tahanan saat itu, sekaligus membuat kepala penjara mengurungkan niat untuk membunuh dirinya dan membuat dia malah percaya kepada Tuhan, lalu memberi diri dibaptis bersama juga dengan seluruh keluarganya. Ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bertanya kepada diri kita, apakah kita berespon secara positif saat kita menghadapi tantangan untuk setiap panggilan yang Allah sudah berikan kepada kita? Biarlah kita terus mengingat akan apa yang dilakukan oleh Paulus, ketaatannya, kesetiaannya, segala tantangan yang dia alami, tetapi dia tetap berkata, "Aku siap, ya Tuhan." Biarlah kita pun siap di dalam ketaatan, di dalam panggilan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Di dalam anugerah Tuhan, boleh menolong kami, memberkati kami, dan kami rindu untuk terus menjadi orang-orang yang tahu seperti apa panggilan kami sebagai anak Tuhan. Dan untuk kami tahu seperti apa ketaatan kami untuk mentaati panggilan Tuhan dan menggenapi panggilan Tuhan. Tuhan tolong kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.